Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala dini kullihi walau karihal kafirun walau karihal munafiqun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dahu. Allahumma wassalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahul qawli. Bapak-bapak, ibu-ibu sidang jamaah salat maghrib yang dirahmati Allah, puji dan syukur marilah sama-sama kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana berkat dari limpahan rahmat hidayah yang Allah berikan sehingga kita telah dapat menunaikan kewajiban kita, yaitunya melaksanakan ibadah fardhu maghrib secara berjamaah. Salatul jamaah tafdhulus salat bisab'i wa ishrina derajat. Salat berjamaah itu, kata Nabi, lebih baik daripada kita salat sendirian. Bisab'i wa ishrina derajat, yaitu 27 derajat. 27 dibanding dengan jadi 27 derajat perbandingannya kita salat sendiri di rumah. Begitulah Allah Subhanahu wa taala memberikan fadilah, yaitu pahala yang besar bagi kita yang melaksanakan salat berjamaah. Mudah-mudahan yang kita pasang dari rumah tadi, tangan yang kita ayunkan dan kaki yang kita langkahkan menuju masjid kita ini diberikan balasan oleh Allah hendaknya dengan pahala yang berlipat ganda. Amin amin ya rabbal alamin. Kemudian salawat dan salam sama-sama kita hadiahkan buat junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi sayyidina Muhammad. Bapak-bapak, ibu-ibu, kaum muslimin, kaum muslimat sidang jamaah wirid mingguan yang dirahmati Allah, pada kesempatan wirid kita malam ini saya akan beri judul, yaitunya tentang ketauladanan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak-bapak, ibu-ibu sidang jamaah wirid mingguan yang dirahmati Allah, sebagaimana hari ini kita telah berada atau telah masuk pada hari yang ke-16 di bulan Rabiul Awal. Mungkin siang tadi sudah pernah saya sampaikan, yang mana bulan Rabiul Awal ini adalah suatu bulan
bulan yang mengingatkan kita kepada sebuah kisah, yaitu sejarah besar, mengingatkan kita kepada filosofisnya, geografisnya, yaitu tentang perjalanan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bapak-bapak, ibu-ibu sedang jamaah salat maghrib yang dirahmati Allah, sebagaimana sejarah yang terdapat di bulan Rabiul Awal ini, yang pertama sekali adalah tentang kelahiran baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bapak-bapak, ibu-ibu sedang jamaah yang dirahmati Allah, sebagaimana di dalam tarikh atau di dalam tarikh tasrif diceritakan tentang sejarah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, bahwasanya bertepatan pada tanggal 12 Rabiul Awal, hari Senin, yaitu tahunnya tahun gajah. Kenapa dinamakan dengan tahun gajah? Sebab pada masa itu, pada tahun itu bertepatan pula terjadi di dalam tahun itu sebuah peristiwa yang besar pula. Apa peristiwa yang terjadi pada saat itu? Yaitu datangnya pasukan Abraha datang ke kota Mekah dengan membawa pasukan yang begitu banyak. Abraha ini adalah seorang panglima perang yang berasal dari Yaman, membawa bala tenteranya ke kota Mekah. Apa tujuan mereka membawa bala tenteranya ke kota Mekah? Untuk menghancurkan Ka'bah yang ada di Mekah. Nah, mengapa pemerintah Yaman ingin menghancurkan Ka'bah yang ada di Makkah? Sebab mereka tidak ingin umat datang berbondong-bondong ke Mekah dan melakukan ibadah di Ka'bah. Nah, sebab zaman dahulu Allah dulu orang datang ke Makkah itu berziarah atau melaksanakan ibadah di Ka'bah. Sehingga pemerintah Yaman nyuwelo di Yaman tu berbentuk Ka'bah, sarancak-rancak nyuwe, bahkan lebih rancak pada Ka'bah ada di Makkah dia. Tujuannya nyuwe bentuk Ka'bah yang seperti yang ada di Makkah tu, supaya orang pai berjalan-jalan, pai berziarah, dan baik juga baik pada tidak ke Makkah sampai ke Yaman sampai kalau lagi baik kami nak pada rancak lo pada di Makkah deh. Tetapi apa nyatanya? Nyatanya orang tetap berziarah baik beribadah ke Makkah. Sehingga timbullah suatu rencana, suatu niat ingin menghancurkan Ka'bah yang ada di Makkah. Makanya nyobawa di Abraham, seorang panglima perang, membawa pasukan sebanyak-banyaknya, ribuan banyak pasukan nyobawanya, senjata yang lengkap, kemudian kendaraan gajah. Pada, ayo, tentunya apa itu kendaraannya gajah. Makanya alfil itu artinya kan gajah. Jadi Bapak Ibu sidang jamaah yang dirahmati Allah, bahkan bukan itu tipu di Makkah, bukan itu saja yang mereka namanya tipu di kampungan karena banyak, sehingga penduduk Mekah tidak mampu menghalangi niat busuk, niat buruk yang telah direncanakan oleh Abraha tadi. Bahkan para bala tenteranya namanya banyak, pasukan banyak, ala kata ini di kota Mekah. Yang dia punya masyarakat Saigo, menurut cerita di dalam tarikh tasrik, pasukan Abraha itu atau bala tentera Abraha itu
berambisi untuk menghancurkan Ka'bah yang di Makkah. Dan ada suaranya yang mampu menghalangi niat mereka. Dikatiku Bapak Ibu jamaah yang berbahagia, dikatiku mereka ingin menghancurkan Ka'bah. Kanya surat tanpa di Ka'bah boleh. Kabeh pokok elo jo. Kanya elo jo gajah tadi. Nah, kemudian Allah Subhanahu wa taala juga mengutus bala tentaranya. Bala tentara Allah Subhanahu wa taala, kalau Abraham itu banyak bala tentara manusia, senjata lengkap, tapi Allah Subhanahu wa taala cuma bala tentara yang diutusnya cuma burung ababil. Bagaimana kadang burung ababil? Ya. Aliatu ini bala tentara Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu juga menjadi pelajaran bahwa kalau Allah yang berkuasa, kalau Tuhan Allah yang mengutus bala tentara, Tidak mungkin. tidak mungkin itu bisa mungkin ya itu ada. Samolo yo kona ke dibuat. Biasanya ya musuh orang itu nanya tuh dan kadang-kadang itu tidak nampak bisa jadi musuh, ada. Bisa jadi musuh kehilangan angka, negara, seluruh dunia gempar nih kona. Jadi Bapak Ibu jamaah yang dirahmati Allah, Allah utus bala tentara segerombolan burung ababil. Senjata itu burung ababil itu cuma kerikil kecil. Kerikil kecil senjata itu. Sehingga dilemparkan oleh burung ababil ke pasukan Abraham. Pasukan Abraham nantakanai di burung ababil tadi, senjata kerikil kecil tadi. Bayangkan saja ibu sadunan kanai badan kuamunya. Kulit kuapi saja. Api badan kuah. Ada daging kuapi. Saya tinggal tulang-tulang tinggal hari. Kemudian itu tajamnya senjata itu adalah. Mungkin kalau senjata pasukan Abraham, pedang, bambu uncian, besi uncian dan sebagainya. Itu cuma kerikil kecilnya babayu oleh. Api ada yang dia karena dia kerikil kecil itu. Nah, saya bagian karena itu badannya layu bagaikan daun yang makan di udeng. Mungkin ya sudah pernah mencari daun yang makan di udeng lah. Ayo, daun yang makan di udeng itu, api tekong di udeng itu. Saya itu dah tinggal satu daun daun tu deh. Nah, baiklah Allah Subhanahu wa taala mencari Tuhan di dalam Al-Qur'an. Jadi cerita tadi itu bukan cerita dongeng, tapi cerita yang ada di dalam Al-Qur'an, di dalam surah Al-Fil ayat 1 sampai ayat 5. Ini mencerita tentang pasukan Abraham. Diumpamakan oleh Allah di dalam surah Al-Fil, mereka yang takanai de ya kerikil kecil dan langit tadi diumpamakan oleh Allah ibarat daun dimakan dudek. Daun dimakan dudek, api daging tu sadri, tinggal tulang-tulang ada. Dan macam kawan-kawan dan lain kami pada itu dan lain berapa dia dari daerah. Kadang dia nyokap pun dari sini dia bagi dan tiga. Nah, jadi apa ibu jamaah yang dirahmati Allah, begitulah kekuasaannya Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau kehendak Allah, kuasa Allah tidak akan bisa kita halang-halangi dalam hidup kita. Tidak akan bisa kita menghalang-halangi kekuatan Allah Subhanahu wa taala. Walaupun bagaimanapun kuatnya kita manusia, tapi kalau Allah yang sudah berkehendak tidak bisa kita halangi. Banyak contoh manusia ingin menghalangi kehendak Allah. Di Jepang supaya jangan baju air laut ke kadaran deh. Barang panjangnya pantai buah di beton di Jepang. Kalau negara kayo dah. Nyo beton ni nyo jamin. Apa tu tapi pantai itu di Jepang. Jangan masuk air laut ke dalam. Tapi kalau Allah berkehendak, dia kata lo di dalam itu tidak.
kontennya daki katanya dah kita dah. Sadang dunia ni nyoya dengan dah. Kalau dipikir-pikir ada manusia mana tahu yang sebenarnya itu dunia. Maka ada bumi balik rumah tambah balik. Itu bisa nyoya. Kita kadang di minggu itu 9. Abang aku buat dari. Dapat. Lan kabeh rumah sanca-sanca batingke rancak dole. Antara agak lalu kita lapang. Ada teh. Sa rumah rancak kalau lain di rumah rancak Ya ada lo batingke rumah Cina lalu kita lapang. Di mana tanah lapang kadang-kadang ada dah. Mulai di panduan di Padang apa boleh uang sila rumah tujuan uang mana? Kalau lalu peraturan dari itu lalu ada mana lalu kita tu ini mudah mah kalau baik kan foto tu apa kali kumpangan di tengah jalan tu kali kumpangan dulu mah waktu 2009 rumah dari ancam jika kita bawa rumah banyak rumah ancam rumah tapi dekat oleh kekuasaan Allah SWT tadi tambah dia bisa tambah dia kau bisa lalu kita ajaran dia tidak waktu balantai balik rapi saja. Jadi bapak-bapak ini berjamaah yang dirahmati Allah, bagi Allah itu tidak ada yang mustahil. Makanya dalam mimpi ada dia bersombong dalam mimpi Allah yang maha kuasa. Kalau Allah yang berkehendak sekejap mata Allah SWT mengubahnya. Tak kalamu itu adalah dia. Hotel macam kalau membangun kan tapi malah ada sementara guna kapan sampai ya sementara semenit langsung lalu ke rumah sampai tampil sampai 3 menit. Jadi apa ibu jamaah yang dirahmati Allah, tujuannya nak kita cari itu dua sadona di bagian itu adalah dua dan kita cari dan kita dagang. Itu bukan hanya sekedar tontonan saja lewat, tapi supaya kita ambil sebagai pelajaran di dalam kehidupan awak. Pelajaran yang bisa kita ambil dari ujian, musibah-musibah dan keturunan dari Allah untuk menjadi pelajaran di awak. Kalau itu nyumpawe di manusia, kalau manusia mula banyak bawe maksiat, bawe nenda elok, maka Allah mudah menurunkan azab. Sebab kalau itu kalau nak mengundang azab kurangnya dulu. Pabuisa banyak-banyak pabuis sekarang maksiat di negara ini azab kita turunan. Di kita jauh dari itu. Makanya mari jauh-jauhan segala perbuatan yang berbentuk yang tidak elok, baik itu maksiat, perjudian, perzinaan, narkoba dan lain sebagainya. Sudah awak jauh dari negara awak. Baik itu judi online, sampai kini judi online pun masih semarak-semarak di negara awak. Hendaknya sama-sama kita jauhi, kita hindari. Supaya supaya jauh lo bala ke negara awak. Mudah-mudahan Allah selalu menurunkan rahmat ke negara awak. Alhamdulillah di negara awak lain masyarakat awak lain ini sadar bersemangat di dalam melaksanakan ibadah. Alhamdulillah dicalir kegiatan-kegiatan keagamaan di negara awak lain semakin lama semakin meningkat. Baik itu majlis taklim, baca Al-Quran dan kegiatan dakwah lainnya. Itulah yang menurunkan jalan untuk menurunkan rahmat kepada suatu tampik atau suatu negara. Jadi Bapak Ibu sedang jamaah yang dirahmati Allah. Jadi itulah sebabnya Abraham membawa pasukannya ke Makkah guna tujuan untuk menghancurkan Ka'bah. Sehingga dibunuh oleh burung ababil. Bapak-bapak Ibu sedang jamaah yang dirahmati Allah. Jadi pada tahun itulah bertepatan pada tanggal 2 Rabiul Awal hari Senin
ini orang kaji tentang kelahiran Nabi dulu. Jadi Bapak Ibu jamaah yang dirahmati Allah, apa tujuannya Allah mengutus Rasulullah, mengutus para nabi ke permukaan bumi, mengutus para rasul-rasul Allah untuk mengajak umat dari nada elok kepada nada elok. Jadi Rasulullah diutus di Allah Subhanahu wa taala untuk nampak tamu sekali innama bu'istu liutamima makarimah akhlak, yaitu untuk menyempurnakan akhlak manusia pada saat itu. Bagaimana akhlak manusia pada saat itu? Di zaman dulu itu, di zaman itu ibu dinamakan dengan zaman jahiliyah. Jahiliyah, yujahiliyah satu ini. Betul? Apa jahiliyahnya? Kalau ini orang jahiliyah itu ibu. Yo karena ulun ada agama yang mengatur pada saat itu minum-minuman kare itu, minuman nama mabukkan itu, itu biasa ada juga. Itu sama yang minum makan nasi hari itu. Oh dulu sama yang baik rata itu minum minuman kare mah. Karena kebiasaan minuman kare itu teler itu biasa saja. Mabuk kok. Yo kalau ada teler lah mabuk. Sambo sadar doang, aku pajalan tak segol doang, aku dekat dekat tenjung doang, dah. Bawa sama-sama panen, pada, di zaman jahiliyah nama bayu dah, tapi biasa, sampai dengan kalian ya, apa biasa aja. Itu nana ibu benar di zaman jahiliyah dulu. Ya, mabuk sudah tiba tenjung. Apa cakap bunuh saya bunuh kebiasaan lalu kok dasarnya doang berjalan menampak orang bagari bukan mati misalnya ada masalah ada deh bego. Sama bertamu ayam mati ya kalau ini ya bertamu ayam mati misalnya jalan doang sama itu dah. Kalau di awal ini nampak orang mati dah jalan doang. Di bawah cepet kondisi mah. Bawa canang madu orang meninggal orang mati senang doang. Bagi bawah canang mah. Waktu kaju kawan. Tapi kalau zaman jadian tidak biasa aja. Ini kalau ala teler, ala nyupengawi di teler apa? Itu hal biasa deh. Judi biasa, zina biasa aja. Kalau zina biasa aja, makanya merasa manusia pada saat itu ibu. Wanita hanyalah sebagai pemuas nafsu aja. Sudah apa punya campaan itu saja. Makanya prinsip mereka pada saat itu kalau ada yang melayan manusia keluarganya atau bininya, malah semua yang malu keluarga. Pernah terjadi di Umar bin Khattab di ketika beliau meninggal bini. Kalau orang dulu kan kebiasaannya berniaga, berdagang mudah mengalir. Ini jauh-jauh ke daerah. Bertahun-tahun pulang. Kalau orang dulu bertahun-tahun dia pulang. Ya zaman-zaman Nabi, zaman-zaman dulu. Saya mau ditinggal bini, hamil lalu. Lalu kelamaan pulang dari berniaga tadi, lah mendapatkan anak cadik anak tadi. Kalau istilahnya bini itu lah umur 6 tahun lah, kepasan telah cadik lah. Dek ini tadi, karena layan padusi, dek takui, itu jangan tahu dia umur berkata, kau masuk padusi itu nyanyi mana apa? Saya mau nyobek lah bantu laki-laki mana? Nyobek seperti bantu laki-laki mana? Baik itu dari pakaian, rambut dan lain sebagainya. Pas bantu laki-laki. Pulang Umar bin Khattab dari berniaga. Gak ada di Umar bin Khattab. Dapat anak nanti dalam laki-laki. Gak ada tanggung kena hati dah bapak lupa anak tu. Saya pun dikagak nanti
Babaulah anak bapak main di rumah kata. Bajak main anak tadi. Babau jauh main kendaraan buntu. Tiba di sebuah lapangan, berhenti sinar mungkin di situ sewa tapi main. Itu penganam rumah kata. Kalau sudah bawa batas lah, kadang lalamun tamu yang nama. Dulu batu paswo dulu bini batingan ambil. Kini dah paswo nampak laki-laki lo, dah kadang hati. Lepas main tadi, asyik main di sebuah lapangan. Nah, jika tikus sedang main, dalam lalu bermain kena pipis anak tadi. Kalau pipis itu tidak bisa mengicu ada, tidak bisa mengicu ada. Makanya, bakal pipis laki-laki, perempuan tidak bisa mengicu ada, tidak bisa ditimbul. Di sinilah tahu punya anak muda laki-laki itu, padusi anak itu. Langsung berubah buku Umar bin Khattab sekali. Muka Umar bin Khattab, berang Umar bin Khattab, sirah mukwe. Saya ikut di keberangan Umar bin Khattab tadi, bagai cek anak, tunggu ayah terus sebentar ayo. Kamu ayah pulang sebentar. Kamu ayah pulang ada baru tunggu ada sebentar ya dong. Saya ikut naik pacu lalu Umar bin Khattab kendaraan menuju pulang. Tiba rumah mengapa kata ambil alat-alat panggali nyobau ke lapangan tadi kata anak tadi. Tiba di lapangan tadi dekat anak tadi balik langsung Umar bin Khattab turun dari kendaraan kali tanah. Asik Umar bin Khattab menggali tanah. Namanya anak sayang kaya, apalagi dulu batamu ayah. Bapak pagi jo ayah dia anak. Bapak pangku jo ayah dia anak. Kemudian karena baju ayah tadi debu di tanah, di berasa-berasa dia anak. Ya, tapi dan ayah Umar bin Khattab tatap mengali. Yo. Pada. Yo. Panuh juga hati. Tatap mengali daerah itu. Kasih sayang anak kaya ke daerah itu. Tak ada yang tahu. Nah, saya sudah lubang kali, bangkai anak tadi memasukkan ke dalam lubang dalam tadi. Nah, anak tidak tentu lah dengan cakap main-main aja lah yang tadi. Ya, tidak tentu. Tujuan dimasukkan ke dalam lubang, anak malu. Tak kamu kilo ayah kamu buat dan jahit kamu mana tu. Nah, sesudah dimasukkan anak tadi ke dalam lubang. Kemudian Umar bin Khattab asing itu jangan dipun deh. Tadi tangan ini jangan dipun. Sehingga dekado dekan-dekannya di timbunan tanah tadi, latar sesaki ke macam tiba di kapalo, tiba di bau bagaimana macam, ya. Dan anak tetap memanggil ayah, ayah, ayah. Panggilan sayang seorang anak kepada bagai ayah. Tapi Umar bin Khattab tanpa mempedulikan panggilan-panggilan ayah dari seorang anak. Tidak peduli Umar bin Khattab. Alat tiba di pinggang tanah tadi. Anak tetap memanggil ayah, ayah, ayah. Umar bin Khattab dan mempedulikan tetap menimbun. Saya guna tiba ini iya ibu. Itulah. Kalau menimbu ayah itu, datang bagian-bagian nimbu ayah, anak tadi, ayah, ayah, ayah. Umar bin Khattab tetap menimbun, saya gula tak timbun ke mana. Tetap menimbun. Saya gula akhirnya udah ada tadanga panggilan ayah itu. Ini yang ada tadanga, mana tadanga itu dah timbun. Ya, lainlah. Nah, akhir-akhirnya ibu anak Umar bin Khattab, ya, Umar bin Khattab menguburkan anak ide-ide. Ide-ide yang membuat anaknya. Begitulah suatu prinsip, ya, suatu keteguhan hati orang-orang jahiliyah pada zaman dahulu. Hilang rasa kasih sayang, panggilan seorang anak terhadap ayah karena prinsip tadi.
Jadi Bapak Ibu sedang jamaah yang dirahmati Allah. Makanya sesudah Umar bin Khattabnya masuk Islam, di ketika Umar bin Khattab lah masuk Islam, Ibu, pada suatu ketika Umar bin Khattab ini salat. Kebetulan salat sunat di saat itu di belakang ada sahabat. Saya Umar bin Khattab di ketika beliau salat tadi, ya, di ketika menoleh salam ke kanan, tak galak Umar bin Khattab, tersenyum Umar bin Khattab. Kemudian di ketika menoleh ke kiri, menangi Umar bin Khattab. Itu sudah sholat, dia tanya oleh sahabat, Umar bin Khattab, tadi berjali engkau sholat, di ketika salam ke kanan engkau tersenyum, di ketika salam ke kiri engkau menangi. Kenapa ya Umar? Bagi Umar bin Khattab, yo takana de abu aku muta senyum tadi tagala tadi di ketika menoleh ke kanan dan menangi di ketika menoleh ke kiri tadi. Takana de ambo karajo sabalul Islam dulu. Aga de kau Umar di ketika sabalul Islam apa yang kau pamit? Maku Umar tersenyum tadi di ketika menoleh ke kanan ke Umar bin Khattab. Takana de ambo pada suatu ketika, ya, ambo lah uang dari aku dari tariku. Ya, ambo uang untuk sesembahan. Kalau itu bukan menyembah berhala, ya, menyembah berhala. Saya mau nyomwe patung dari tariku nyomwe patung, nyomwe kapal nyomwe kaki, nyomwe badannya, nyomwe tangannya. Pokoknya lengkap lah mulai patung betul. Sudah nyomwe, Umar bin Khattab selesai patung tadi dari tariku tadi. Sia-sia Umar bin Khattab menyembah. Sia-sia menyembah patung dari kue tadi. Dalam menyembah, baru dengar-dengar lapar kawin, dicari makanan, dado lo, situ tujuh dado makanan lo, baru dengar-dengar dah lapar. Tu ada yang lain deh, nyambiat bukan yang tadi deh, baru kata deh, nyambiat bukan yang tadi deh, cicip, makan kapan deh, sudah tu makan lo tadi gue, nyamakan lo hidungnya, nyamakan lo tangannya, nyamakan lo kaki, saya gua habis bukan yang tadi nyamakan lo baru kata, habis bukan yang tadi nyamakan lo sama tadi. Nah itulah nama gue Umar bin Khattab, tagala tersenyum ketika itu salam ke kanan tadi. Atau baapulo engkau menangi ketika salam ke kiri. Maku aku menangi ketika salam ke kiri. Takana dimasuk ke jomo dulu. Aga engkau dulu. Ambo kubuan anak aku duit nangkat dia duit. Itu takana yang mau saya go takana kini antara di sampingnya. Ya, antara kali baca. Ayam matua tak takane. Ini membuat anak ini kubuan berada di awak kubuan di kabar rasuati wadana. Tapi kalau hatilah sumun bum yun fahula yang jimun la tatutui. Kalau hati tatutui ko dah. Rasa ibu tu kurang dah do dia dah lagi lama sego. Makwe awak dengar ya di televisi di berita-berita ada ayah yang membunuh anak, tidak? Ada anak yang membunuh ayah, tu baru ada lo berita seorang anak gadis menusuk ibu yang pisau 100 kali 120 kali menusuk ibu pisau di Sulawesi ya di YouTube dia jelek dia kok dia bilang 120 kali menusuk ibu pisau. Saya ini ya tak takut polisi itu dah hati lah
Makanya gitu ya, kita banyak-banyak berdoa kepada Allah supaya Allah membukakan pintu, selalu membukakan pintu hati Allah. Sebab kalau laki itu nanti putri ya, tidak ada deh. Makanya tidak ada tahu di mana deh. Pada, iya. Jadi apa Ibu sedang jamaah yang dirahmati Allah. Jadi bagaimana ketauladanan akhlak Nabi itu? Bagaimana akhlak Nabi itu? Bertanyalah sahabat kepada Aisyah, istri beliau. Apa pertanyaan sahabat kepada Aisyah? Wahai Aisyah, bagaimana akhlak Rasulullah itu Aisyah? Sehingga jawablah di Aisyah, kecil Aisyah, apakah kamu tidak pernah membaca Al-Quran? Kecil Aisyah, Allah takra'ul Quran. Aku selalu membaca Al-Quran. Kecil sahabatku, aku selalu bala akra'ul Quran. Aku selalu membaca Al-Quran. Saya kecil Aisyah. Nah, itulah akhlak Rasulullah. Apa artinya? Al-Quran itulah akhlak Rasulullah. Jadi kalau nak tahu bahwa model akhlak Rasulullah, cari di dalam Al-Quran. Apa anjuran-anjuran yang tersuah di dalam Al-Quran, baik itu dari segi perbuatan dan lain sebagainya, itulah akhlak Nabi. Jadi akhlak Nabi itu adalah Al-Quran. Elok akhlak Nabi, tidak ada akhlak Nabi yang buruk. Bayangkan ibu, pada suatu ketika sesudah Nabi meninggal dunia, datanglah Abu Bakar Siddiq ke rumah Aisyah anak beliau. Jadi Aisyah bukan anak dari Abu Bakar Siddiq. Aisyah anak dari Abu Bakar Siddiq. Aisyah adalah bini dari Rasulullah. Jadi Nabi adalah minantu dari Abu Bakar Siddiq. Minantu. Jadi Nabi adalah minantu dari Abu Bakar Siddiq. Abu Bakar Siddiq adalah mertua dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi orang itu pakai kain gitu. Nah, orang yang pertama masuk Islam kan Abu Bakar Siddiq. Jadi apa ini jamaah yang dirahmati Allah? Tiba di rumah Aisyah, kecil Abu Bakar Siddiq. Wahai Aisyah, apakah masih ada perbuatan Rasulullah yang pernah berkerajuan? Kecil Abu Bakar kepada Aisyah Ummul Mukminin. Kecil anak beliau Aisyah, aduh ya ayah. Aku nanam lupa perbuatan Rasulullah. Kecil Aisyah nanam layak babe itu manyungan laki-laki buto nanado di pasar atau ya. Yo, tu penasaran deh Abu Bakar Siddiq tu, apa laki-laki buto nanti pasar tu, manyungan begitu tu, apa-apanya. Saya pun dia penasarannya Abu Bakar Siddiq, ngambil makanan dari Abu Bakar Siddiq, kemudian yang bungkui, nyebawa ke pasar makanan tadi, nyocai laki-laki butuh yang ada di pasar dengan bekas Siddiq, Aisyah tadi. Tiba di sini, di hadapan laki-laki butuh tadi, bukalah makanan tadi. Sudah buka, kau ambil tu basuhan kamu nui. Ya, basuhan kamu nui laki-laki butuh tadi. Nah, saya saking namanya laki-laki butuh tadi, adanya sampai mencaci Muhammad agak. Setiap disuruh tua munculnya sampai punyanya mengecek-ngecek Muhammad yo. Aku Muhammad. Begitu teman-teman. Pemecah beda umat teman-teman. Bagi macam ke Muhammad ini perlu ada yang baca. Saya Abu Bakar Siddiq itu nanya baca, setiap nanya semua itu nanya baca. Menurut
Muhammad agane bagi Nabi. Saya pun tantilah suapan Abu Bakar Siddiq tadi. Dek, suapannya tanti tadi, bertanyalah laki-laki butuh tadi ke Abu Bakar, siapa engkau kok? Karena kalau dia sesuai kalau orang kesukaan memang Tuhan lain punya pasti ada beda, tidak? Siapa engkau kok? Ibu kok orang yang dah biasa menyuman satu hari, kau memang? Kalau mana biasa menyuman satu hari menyuman Tuhan, ini menyuman dengan kasih sayang, dengan lemah lembut, ini menyuman apa? Ya, ikut siapa engkau kok? Saya jawab dari Abu Bakar Siddiq, aku adalah Abu Bakar Siddiq. Aku maaf namanya nama satu hari itu kan? Namanya nama satu hari itu mana? Siapa itu? Kecil laki-laki betul tu. Kau sudah tahu siapa namanya satu hari itu? Saya jawab dari Abu Bakar Siddiq, uang namanya engkau satu hari itu lama meninggal. Siapa itulah Nabi Muhammad Rasulullah yang engkau caci-caci satu hari itu mana namanya? Mendengar penjelasan dari Abu Bakar Siddiq tak paranjak, tak kaju menangannya. Satu hari yang suruhan ulang, tapi uang namanya itu dia caci-caci satu hari. Bagaimana macam keburukan dengan sapi-sapi. Kau dete lantai kan dete, nanti. Kita lantai kan dete itu dah. Disuruhan ulang satu hari dua, tapi dia membaca bukan awalan yang baca, bagaimana yang baca. Nanti tajuk lewat dete, dan tajuk dete. Pada kalian yang kaki suara nama kami nanti dete. Begitulah akhlak Rasulullah. Terperanjat laki-laki butuh tadi. Sayyidun berkata di hadapan Abu Bakar Siddiq, wahai Abu Bakar Siddiq, saksikan di hadapan Abu Bakar, saksikan di hadapanmu, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Aku bersaksi Abu Bakar, tidak ada Tuhan selain Allah, dan aku bersaksi Muhammad itu utusan Allah. Bapak-bapak, ibu sedang jemaah yang berbahagia, pastor jadi sebenarnya kalau membaca kisah Rasulullah, riwayat Rasulullah panjang itu, apalagi sampai ke kematian Rasulullah SAW panjang. Di akhir ayatnya mereka itu cintanya kepada kita umatnya. Allah di bawah buangan amuknya itu Ana yang ungkapkan di akhir ayatnya, ummati, 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 umatku, umatku, umatku. Menikah benar cinta Nabi kawan. Awak dia nomor itu. Ada anak Fatimah, Fatimah, Fatimah. Ada itu yang dibaca itu. Khadijah, Khadijah, Khadijah. Nabi ini yang dibaca itu. Tapi ummati, 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 umatku, umatku, umatku. Itu yang dibaca. Nah, baik itu cintanya Nabi kawan. Dapat kita cinta ke Nabi. Kalau kau cinta ke Nabi, kalau cinta ke Nabi ada dulu. Nampak kamu kenali Rasulullah. Ya, kenali. Kemudian kerajuan sunnah beliau dan kerajuan amalkan apapun yang diajar di dalam agamanya. Itu tanda cinta kepada Rasulullah SAW. Dia bapak ibu jamaah yang mengerti karena waktu lama suap itu ceritakan mengajar sampai di situ. Lain kali kita sambung. Mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih atas perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.